Saudaraku, kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Dusun Jamur Barat, Kampung Remesan, Kecamatan Silinara memasuki tahap rekonstruksi oleh Satreskrim Polres Aceh Tengah pada Rabu 11 Desember 2024. Dalam rekonstruksi yang digelar di halaman Mapolres Aceh Tengah, terungkap 24 adegan mencekam yang mengilustrasikan peristiwa tragis tersebut. Kasus ini bermula pada Sabtu, 16 November 2024 ketika Ridwan dengan sadis menghabisi nyawa Rizdian. Kepala korban dibacok hingga luka parah, disusul aksi menggorok leher yang nyaris memisahkan kepala dari tubuhnya. Kekejaman ini mengejutkan warga setempat yang selama ini sudah geram dengan perilaku pelaku yang kerap meresahkan. Dalam rekonstruksi yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Aceh Tengah, Ibtu Deno Wahyudi SEMSI, pelaku bersama istrinya dihadirkan, sementara peran korban diperagakan oleh anggota Satreskrim. Beberapa saksi kunci juga turut menyaksikan jalannya adegan yang mencerminkan detik-detik terakhir korban. Rekonstruksi dilakukan di Mapolres Aceh Tengah, bukan di lokasi kejadian, demi menghindari potensi kerusuhan. Dari hasil penyelidikan, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di sisi lain, masyarakat Kampung Remesan yang hadir menyaksikan rekonstruksi itu meminta agar Ridwan dihukum seberat-beratnya. Selama ini, ia dikenal sering membuat ulah dan menciptakan keresahan di kampung. Warga berharap kasus ini menjadi pelajaran agar keadilan benar-benar ditegakkan. Dari Aceh Tengah, Romadani, Tribun Gayo. Nah, tadi adegannya ada 24 dari awal dari rumah sampai dengan penggorokan sehingga korban meninggal. Mungkin ada lain lagi? Bang, ada kalau melihat itu tadi kan rekonstruksi tadi ada peran istrinya ya. Ada rencana tersangka baru nggak, Bang? Tidak ada. Jadi istrinya ini hanya menjalankan pertanyaan yang diduga oleh suaminya. Jadi suaminya berilusi bahwa si pelaku ini setiap ketemu istrinya itu bermain mata. Nah, itu hanya ilusi suaminya saja. Sedangkan istrinya sudah menjelaskan itu tidak ada, disuruh tanya lagi berulang-ulang dan jawaban korban juga tidak ada. Jadi mungkin karena tidak terpenuhi dengan sesuai dengan ekspektasi dan pemikirannya, jadi dia kesal seolah-olah pelaku ini membohongi dia. Jadi makanya dia langsung mengambil parang dan mendatangi pelaku dan menebas secara berulang hingga pelaku roboh dan menggoroknya. Keinginannya itu memang pada saat itu diakui ingin menebas sampai putus kepalanya. Nah, namun masih lengket sedikit saja lagi.